Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarosella, saya dari PBI Sore. Video ini merupakan video untuk penugasan UAS ujian akhir semester pada semester 4 saya di Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan pada mata kuliah Teori Educational Policy oleh Bapak Fajrul Sidki. Oke, saya akan memberikan ulasan opini dari aturan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden dan para menteri, aturan sekolah tatap muka saat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali terutama. Yang pertama, aturan ini ada 7 aturan yang merupakan aturan dari pemerintah untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Yang pertama aturannya adalah aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi masih berdasarkan keputusan bersama SKB 4 Menteri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua insan pendidikan dan keluarganya. Yang kedua, aturannya adalah pembelajaran di masa pandemi akan berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM mikro maupun PPKM darurat. Yang ketiga, pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut PJJ, belajar mengajar dari rumah sesuai ketentuan PPKM darurat yang berlaku. Yang keempat, satuan pendidikan pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka PTM terbatas setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan. Yang kelima, orang tua atau wali pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ. Yang keenam, setiap insan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada seluruh jenjang pendidikan diimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, sekarang dari ketujuh peraturan yang telah saya bacakan, saya akan memberikan sedikit ulasan opini saya tentang aturan yang telah diberlakukan ini di masa PPKM darurat. Menurut saya sangat setuju dengan langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan aturan sekolah ini selama masa PPKM darurat. Sesuai dengan kebijakan Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kebijakan ini diambil setelah mendapat masukan dari pemerintah daerah maupun para menteri serta ahli kesehatan, di mana melihat lonjakan angka positif dari virus COVID-19 di Indonesia, terutama di wilayah Bali dan Pulau Jawa. Dengan ini, Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa pembatasan aktivitas di masa PPKM darurat lebih ketat daripada sebelumnya. Mengapa? Karena ini merupakan langkah untuk memutus tali penyebaran COVID-19 yang semakin cepat. Jajaran pemerintah, Presiden, dan para menteri ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua insan pendidikan dan keluarganya. Karena tercatat bahwa masyarakat Indonesia masih kurang pengetahuan ataupun ilmu tentang betapa bahayanya virus ini untuk kita semua.
Indonesia tercatat dalam kondisi waspada atau zona merah di antara seluruh dunia, dikarenakan semakin meningkatnya angka kematian yang tercatat di WHO dunia. Angka kematian ini akibat virus COVID-19 yang dimana masyarakat masih buta atau tidak tahu atas kesadaran dirinya untuk terus menjaga prokes secara ketat. Presiden juga meminta masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan PPKM darurat demi membendung penularan COVID-19 yang melonjak drastis di Indonesia. Ini merupakan dari catatan cuplikan kabar berita detik.com, di mana Bapak Presiden sudah memberikan ultimatum kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa baik seluruh masyarakat Indonesia yang ada di luar Jawa dan Bali tetap melaksanakan prokes ketat untuk memotong rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Menurut saya juga ingin meminta agar jajaran menteri dan ahli bidang kesehatan bisa melakukan percepatan proses vaksinasi untuk seluruh masyarakat. Terdengar kemarin untuk yang lalu baru untuk tenaga kesehatan, dan ini baru dimulai beberapa bulan yang lalu untuk masyarakat umum. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu harus kemana dia melakukan vaksinasi, ataupun info yang kurang dari RT setempat ataupun puskesmas setempat. Jadi menurut saya diadakan adanya tenaga kesehatan khusus untuk sosialisasi untuk mengajak masyarakat awam untuk segera melakukan vaksinasi, karena tercatat di seluruh dunia bahwa vaksinasi di Indonesia masih hanya beberapa persen, belum ada 50% yang melakukan vaksinasi di Indonesia. Maka dari itu, untuk masyarakat bisa sadar untuk bisa ketat prokes dimanapun mereka berada. Saya berharap masyarakat juga bisa mendukung seluruh program yang telah diciptakan, yang telah diajukan oleh pemerintah agar semua berjalan bersama untuk kebaikan Indonesia ke depannya. Terlebih halnya kami para pelajar, terutama saya, mahasiswa, murid SMA, terus murid SMP, SD, sampai pendidikan para murid pendidikan usia dini sangatlah merasakan dampak dari PPKM darurat ini maupun pandemi ini, karena kami tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar yang semestinya kami lakukan seperti biasanya. Tentang belajar sosialisasi juga perlu belajar dengan tatap muka bersama para pendidik, para dosen kami secara tatap muka, yang seharusnya kita lakukan secara santai dan hikmat agar kami paham selama belajar mengajar, tetapi masih terganggu karena adanya PPKM darurat ini. Padahal banyak berita ada yang telah, terutama di Provinsi Jawa Tengah ini, Bapak Gubernur sudah mengatakan bahwa bulan Juli kemarin seharusnya kami telah melaksanakan uji coba untuk tatap muka di kampus kami, tetapi itu dibatalkan dan malah ada PPKM darurat ini. Maka dari itu perlulah ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk mahasiswa ataupun para pendidik ataupun presiden, menteri. Itu harus semua lapisan masyarakat sadar atas pentingnya menjaga prokes dimanapun mereka berada, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang telah tadi saya sampaikan di aturan di atas. Ataupun kita di rumah saja, jika tidak ada keperluan yang mendesak, baru kita bisa melakukan keluar dengan prokes yang ketat.
Oke, sekian dari saya untuk ulasan opini dari aturan ini. Saya sangat setuju dan saya mendukung untuk kebijakan pemerintah dalam menjaga dan mengurangi penularan COVID-19 di Indonesia, karena menurut saya selama 1 tahun ini menurut saya sudah sangat lama. Dilihat dari seluruh negara di dunia telah selesai, telah bebas melaksanakan new normal untuk keadaan di negara mereka. Saya harap Indonesia bisa segera menjemput di bagian fase new normal agar kami semua lapisan masyarakat bisa bebas dan nyaman untuk kegiatan keluar rumah, dan itu dibutuhkan untuk semua kita sadar akan prokes. Dan ya, tidak hanya pemerintah ataupun presiden, ini tugas seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Terima kasih untuk tugas ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa masuk dan bisa menjadikan pandangan untuk seluruh masyarakat yang menonton juga. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya harap saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari nilai hasil ujian UAS ini, dan juga opini saya bisa masuk untuk lapisan semua masyarakat yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.